Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nadila dengan NIM 2003-20061, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST/MP. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Pengolahan pabrik kelapa sawit. Nah, di pabrik kelapa sawit ini mengolah TBS menjadi crude palm oil atau biasa disebut dengan CPO. Nah, pengolahan pabrik kelapa sawit ini menghasilkan dua keluaran. Yang pertama yaitu crude palm oil atau CPO, dan yang kedua yaitu kernel. Proses pengolahan ini terdiri dari beberapa stasiun. Nah, yang pertama yaitu stasiun penerimaan buah, yang kedua stasiun rebusan, ketiga stasiun pemipilan, keempat stasiun pengempaan atau pressing, yang kelima stasiun klarifikasi, keenam stasiun pabrik kernel, dan yang ketujuh yaitu stasiun pendukung. Adapun stasiun pendukungnya yaitu yang pertama pengolahan air atau water treatment, yang kedua pengolahan limbah, yang ketiga pembangkit tenaga, dan yang keempat yaitu analisa laboratorium. Stasiun penerimaan buah. Nah, di dalam stasiun penerimaan buah ini juga terdapat beberapa tahapan untuk menghasilkan CPO. Nah, yang pertama yaitu jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Nah, timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang truk keluar dari pabrik. Nah, bruto yaitu berat barang dengan truk, tara berat truk kosong, sedangkan neto yaitu berat bersih barang. Nah, dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Kedua, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan, karena gerakan mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke pabrik mengalami dua kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik dan ketika truk sudah kosong. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di atas lantai loading ramp untuk dilakukan sortasi. Lalu, buah didorong dengan loader menuju fruit range bunch elevator. Loading ramp berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. 2. Proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Nah, proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi adalah, yang pertama yaitu sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang kedua yaitu membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok, dan membuat material balance analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. 3. FFB Scraper Conveyor Incline. Nah, ini merupakan alat angkut
yang berfungsi untuk mengangkut TBS dari loading ramp menuju FFB scraper conveyor horizontal. Nah, dan yang keempat yaitu FFB conveyor horizontal. Ini juga merupakan alat angkut yang berfungsi untuk mendistribusikan TBS menuju sterilizer. Stasiun perebusan. Di stasiun perebusan ini juga terdapat beberapa tahap. Nah, yang pertama yaitu sterilizer. Sterilizer berbentuk vertikal ini adalah bejana uap pertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap. Steam yang digunakan dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm kuadrat dan suhu sebesar 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap, pipa kondensat. Sistem perebusan ini memakai sistem triple peak, yaitu sistem perebusan 3 puncak. Adapun tujuan dari proses perebusan ini yaitu yang pertama, untuk membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. 2. Untuk menurunkan kadar kandungan air dalam buah. 3. Untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisasi minyak. Yang keempat yaitu untuk mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Nah, yang kelima, untuk melunakkan daging buah. 6. Untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah terpecah. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus. Dalam perebusan dikenal dengan 3 sistem yaitu single peak, double peak, dan triple peak. Nah, yang biasa digunakan yaitu sistem perebusan triple peak, yaitu sistem perebusan 3 puncak. Tujuan perebusan 3 puncak yaitu tahap pertama untuk pembuangan udara dan uap penguapan air dari tandan buah, air kondensat. Tahap kedua, pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap ketiga, untuk pematangan dan pelunakan daging buah dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi kekoplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan, brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup, pembuangan air kondensat dan udara pada puncak pertama dan kedua harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilakukan selama 45 menit, tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80 menit, sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan sekitar 110-120 menit. Yang kedua yaitu bunch conveyor. Nah, bunch conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS dari bejana sterilizer menuju proses pemipilan stripper. Nah, penggunaan bunch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik sehingga tidak mengganggu proses selanjutnya. Stasiun penebahan yaitu stasiun pemipilan buah, stripper. Stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian, janjangan tersebut jatuh karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penebah stripper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm. Nah, brondolan yang terpisah
akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jarak 50 mm dan akan masuk ke conveyor under tracer. Brondolan akan menuju ke fruit elevator untuk diolah. Dalam pengoperasian alat penebah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, sewaktu diputar, tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh. Yang kedua, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna. Pengatur kecepatan dari umpan TBR, kemiringan sudut pengarah dan spike. Dan yang terakhir yaitu kebersihan kisi-kisi. Efektivitas tracer dapat dilihat dari yang pertama yaitu USF, yaitu brondolan yang sudah terlepas dari spiklet tetapi tidak mau keluar dari tandan, maksimal 0,3%. Nah, yang kedua, oilosis pada janjangan kosong maksimal 3%. Nah, yang pertama yaitu conveyor under stripper. Conveyor ini terletak tepat berada di bawah stripper. Nah, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh stripper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan rebus menuju bottom cross conveyor. 2. Bottom cross conveyor. Conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fruit elevator. Nah, yang ketiga yaitu empty bunch conveyor. Tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum tracer dan akan masuk ke empty bunch conveyor yang tepat berada di bawah drum stripper. Lalu tandan kosong akan dibawa ke empty bunch hooper. Nah, yang keempat yaitu empty bunch hooper. Itu adalah tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagikan ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai pupuk di kebun. Selanjutnya yaitu stasiun pengempaan atau stasiun press. Di stasiun ini juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu fruitless elevator. Nah, brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan bucket-bucket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa. 2. Cross conveyor to digester. Conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Yang ketiga yaitu digester. Nah, digester mempunyai poros pemutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengadu. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah dengan biji, serta meniriskan minyak dari daging buah. Agar mudah diproses dalam pengempaan, jumlah parang pengadu dalam satu buah digester terdiri dari 5 pasang parang pengadu yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Jadi, total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah yang pertama yaitu volume buah dalam digester, temperatur atau steam, dan kematangan buah yang sudah direbus. Fungsi digester adalah yang pertama yaitu untuk melumatkan daging buah, kedua memisahkan daging buah dengan biji, dan mempermudah proses dipres. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester yaitu yang pertama
kondisi pisau pengatur digester jika sudah tipis atau pendek, sebaiknya akan segera diganti. Nah, yang kedua yaitu digester minimal berisi 3/4 ATW 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh belang-belang. Ini dilakukan agar pisau yang atas berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksi steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Selanjutnya yang keempat yaitu kematangan buah yang sudah direbus. 5. Kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm. Selanjutnya kondisi plat siku penahan pada dinding digester. Dan yang terakhir yaitu waktu pengadukan 15-20 menit. Pengadukan yang baik dilaksanakan pada kondisi digester selalu dalam keadaan penuh dan suhu 90-95 derajat Celcius. Selanjutnya yang keempat yaitu pengempaan atau screw press. Nah, screw press ini berfungsi untuk memeras minyak dari mesocap dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic cord dengan besar tekanan 40-50 ampere. Nah, tekanan pada pres harus dijaga agar tidak terjadi losis minyak pada ampas pres. Apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis pada minyak serap tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi, sedangkan ampas pres diteruskan ke cake breaker conveyor. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pres. Nah, yang pertama yaitu kondisi wound screw press. 2. Tekanan dan kualitas mutu buah. 3. Tekanan kon. Dan yang keempat yaitu air dilusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak. Jika air dilusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losis minyak tinggi. Temperatur air dilusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan screw press. Yang pertama yaitu ampas kempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Nah, selanjutnya tekanan hidrolik pada akumulator 40-50 ampere. Dan yang terakhir yaitu bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, oil gutter oil. Nah, gutter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke central tank. Selanjutnya yaitu stasiun klarifikasi. Nah, yang pertama yaitu ada central tank. Central tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dilarikan dengan oil gutter menuju central tank. Temperatur central tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke central tank 1 akan diendapkan pasirnya, lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke central tank 2 dan pasir akan mengendap di bawah untuk di blow down. Blow down dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibro separator. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas central tank. Yang pertama yaitu temperatur, suhu air pengencer, dan yang terakhir yaitu pembuangan pasir secara rutin. Kedua yaitu vibrating amco. Vibrating amco berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar di crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating amco ada 3 yaitu single deck,
double deck, dan triple deck. Yang ketiga yaitu ada crude oil tank. Nah, di mana crude oil tank ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak. NOx akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanas, steam oil, dan steam injeksi. Suhu crude oil tank sebaiknya 95 derajat Celcius. Blue down pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Yang keempat yaitu continuous tank. Continuous tank berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Berat jenis yang tinggi akan mengendap pada bagian paling bawah, dan berat jenis yang rendah akan berada pada bagian tengah tangki, sludge, dan NOx. Dan minyak yang memiliki berat jenis sangat rendah akan berada pada bagian atas. Nah, pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi pada proses pemisahan minyak, akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan pada continuous tank sebaiknya 30-50 cm. Baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Nah, di dalam continuous tank terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dan dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Nah, pada tangki ini dilakukan analisa laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blue down dan dialirkan ke dekantasi. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan pada CST ini yaitu air dilusi, kecepatan pengaduk, steam yang masuk, blue down, dan temperatur. Kelima yaitu oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengenapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4, sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2 untuk disirkulasi mengurangi kadar air. Selama sirkulasi, suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius. Setelah selesai sirkulasi, minyak akan dipompakan ke oil blower, oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blow down akan dilarikan ke monotank. Untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi steam coil, dan blow down. Yang keenam yaitu oil blower. Nah, minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Nah, pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda.
minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air, sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh blower. Nah, selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampung air oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah, dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Selanjutnya yang ketujuh yaitu oil transfer pump. Nah, minyak yang telah diproses di oil blower akan mengalir secara otomatis menuju talang dan masuk fuel tank untuk secara alami menurunkan suhu minyak tersebut, dan selanjutnya minyak akan mengalir menuju bak penampungan sebelum ditransfer menuju stock tank atau langsung menuju ke daily tank, di mana pada saat proses pemompaan terjadi pendinginan minyak. Nah, untuk menurunkan suhu minyak sebelum disimpan di timbunan atau storage tank. Selanjutnya yang ke-8 yaitu stock tank atau tangki timbun. Fungsinya adalah untuk penyimpanan sementara minyak yang dihasilkan sebelum dikirim. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan pada stock tank adalah pertama, kebersihan tangki, kondisi steam coil, dan temperatur. Temperatur ini harus dijaga sekitar 40-60 derajat Celcius. 9 yaitu daily tank. Nah, fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi dari stok tank sebelum ditransfer ke truk tangki. Nah, kondisinya harus diperiksa rutin karena kebocoran atau tersumbatnya steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air dan kotoran pada CPO. Temperatur harus tetap terjaga sekitar 40-60 derajat Celcius, karena bila lebih maka akan dapat merusak kualitas dan nilai Dobby akan tinggi yang berpengaruh terhadap warna dan aroma CPO. Selanjutnya yaitu pengolahan sludge. Nah, yang pertama yaitu ada sludge tank. Nah, sludge tank berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah ke decanter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Nah, terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge, yaitu sludge dan nose dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan decanter. Lalu akan dilakukan blow down apabila endapan nose pada dasar sludge telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. 2 yaitu balance tank. Balance tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge sebelum diolah ke decanter. Nah, balance tank juga berfungsi untuk penyeimbangan laju aliran fluida sludge yang masuk menjadi umpan decanter agar konstan dan kontinu. Karena bila terjadi masalah pada fluida sludge, umpan decanter otomatis akan mempengaruhi kapasitas yang tercapai oleh decanter. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada decanter. Nah, di mana sludge paste yaitu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh decanter. Nah, alat ini memisahkan fraksi minyak, fraksi cair, water phase, dan fraksi padat, solid. Nah, prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3500 rpm dan karena berat jenis yang berbeda. Nah, keberhasilan dalam pengoperasian decanter dipengaruhi oleh yang pertama yaitu komposisi umpan yang akan diolah, karena rasio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Kedua, fungsi alat decanter tersebut. Dan yang ketiga yaitu
perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Yang keempat yaitu solid conveyor dan solid hopper. Nah, solid conveyor ini berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari dekanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum diangkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Nah, yang kelima selanjutnya yaitu water phase tank. Nah, water phase tank ini adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan dekanter yang masih mengandung minyak. Nah, water phase hasil dari dekanter akan diolah, kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak oleh sludge separator. Selanjutnya yang keenam yaitu sludge separator. Nah, water phase akan diumpankan untuk umpan sludge separator. Sludge separator adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifugasi dengan diputar 4200 rpm, di mana minyak, air, dan nos dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros, dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke bagian dalam poros. Nah, kapasitas sludge separator ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle yang dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drip buang sludge separator. Kemudian pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air penuh dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flap pada side glass air membentuk 150. Proses pemisahan sludge ditentukan dengan adanya balance water dan minyak keluar melalui firing piece. Minyak akan keluar dan langsung dipompakan ke monotank, sedangkan nos akan dipompakan ke dekantasi tank. Yang ketujuh yaitu monotank. Nah, minyak hasil pemisahan dekanter, sludge separator, dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Nah, pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak yang kemudian akan dibuang ke parit menuju vat pit. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada decanted tank. Nah, decanted tank berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun press. Decanted tank juga menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank, dan water phase tank, dan lumpur dari sludge separator untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutipnya kembali dan dialirkan kembali ke continuous tank, sementara sisanya dialirkan ke vat pit. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada vat pit. Nah, vat pit ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanted tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Vat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan kembali ke decanted tank. Selanjutnya yaitu ada stasiun pengolahan biji. Nah, di stasiun ini juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu cake breaker conveyor atau CBC. Nah, ampas kempa cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke DP receiver. Nah, CBC ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke DP receiver serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Nah, fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber cyclone. Nah, sebagai bahan bakar boiler.
sedangkan nut akan jatuh menuju ke the pericarper. Untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang dapat meredam lemparan dari ripple mill dan nut cracker sebagai alat pemecah. Yang kedua yaitu separating column. Fiber yang telah dipisahkan dengan nut akan dibawa cake breaker conveyor menuju separating column. Alat ini berfungsi untuk menghisap fiber. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fiber Kirkland dengan pengaturan dari air lock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis, di mana berat jenis paling ringan fiber akan terhisap ke fiber Kirkland. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju air lock. Nah, lalu fiber akan dibawa oleh conveyor untuk menjadi bahan bakar boiler, dan nut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke the pericarper, yaitu the pericarper. Nah, the pericarper ini berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran the pericarper 15 rpm. Di dalam the pericarper terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari the pericarper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan dengan kotoran dan fiber. Yang keempat yaitu wet nut elevator. Nah, nut yang telah diproses di the pericarper akan jatuh menuju wet nut elevator, dan wet nut elevator akan membawa nut menuju nut silo. Selanjutnya yang kelima yaitu wet nut conveyor. Wet nut conveyor ini tepat berada di ujung wet nut elevator. Nah, berfungsi sebagai penghubung antara nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2. Yang keenam yaitu nut silo. Nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo 1 dan ke nut silo nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai nut pemanasan agar cangkang dan inti berpisah atau koplak, yang memaksimalkan kerja ripper mill dan nut cracker. 7. Nut dry conveyor. Nah, nut dry conveyor ini tepat berada di bawah nut silo nomor 1 dan nut silo nomor 2, berfungsi sebagai alat pengangkut nut kering hasil pemanasan di nut silo. 8. Yaitu nut dry elevator. Nut dry elevator berfungsi untuk mengangkut nut telah dipanaskan di nut silo menuju ke nut grading, untuk selanjutnya diklarifikasikan menurut besar dan kecilnya nut. 9. Yaitu nut grading. Nah, nut grading berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang 2 untuk nut dengan diameter sedang. Dua lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2, sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya pemutaran dua lubang dari drum dengan diameter berbeda. Yang ke-10 adalah ripple mill. Nah, nut yang berasal dari nut grading akan menjadi umpan untuk dihancurkan cangkangnya di ripple mill. Alat ini berfungsi untuk memecah nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ke ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pemecahnya nut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan adalah yaitu yang pertama, jarak atau clearance antara rotor dengan stator, RPM, tingkat kekeringan nut. Pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat dipecah dengan sempurna. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada nut cracker. Nah,
Alat ini berfungsi untuk memecahkan biji dengan sistem lemparan biji yang berdiameter besar ke dinding nutcracker. Nah, dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Nah, kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya, bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecahkan dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan persentase yang besar. 12 yaitu ada crack mixture conveyor 1 dan 2. Crack mixture conveyor adalah yang membawa campuran antara inti utuh, inti pecah, biji utuh, biji pecah, dan biji setengah pecah, dan cangkang yang selanjutnya akan dipisahkan melalui proses selanjutnya. 13 yaitu ada LTDS. LTDS berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS. Siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju air loop, dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah hisapan dan kebocoran ducting dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. 14 yaitu ada clay bed. Clay bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah lempung. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke clay bed. Di clay bed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah lempung. Cairan tanah lempung atau tanah liat, media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Nah, berat jenis cairan tanah lempung dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah lempung atau tanah liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter. Kemudian yang ke-15 yaitu ada conveyor. Nah, kernel conveyor berfungsi sebagai alat transfer inti basah dari clay bed menuju kernel elevator. 16 ada kernel elevator. Kernel elevator adalah alat angkut yang membawa inti basah dari kernel conveyor menuju kernel dryer. Selanjutnya yang ke-17 yaitu kernel dryer. Nah, kernel dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer sekitar 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Nah, kadar air inti maksimal 7%. Kapasitas kernel dryer 10 ton. 18 yaitu pneumatic blower. Nah, kadar kotoran yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS, pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering. Nah, karena perbedaan berat jenis cangkang, pada inti kering akan jatuh ke bawah, sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Selanjutnya yang ke-19 yaitu kernel bin. Nah, di mana kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi dengan fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Selanjutnya yang ke-20 yaitu ada cell grading. Cell grading adalah alat berbentuk tromol untuk memisahkan kernel yang
dari cangkang sesuai ukuran diameter inti. Selanjutnya ke-21 yaitu ada horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Nah, horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor adalah alat transfer yang membawa sel cangkang dari RTDS dan clay bed menuju conveyor bahan bakar boiler. Selanjutnya yaitu ada stasiun boiler. Nah, boiler ini adalah bejana bertekanan yang dihasilkan oleh daya penguapan air yang ada di dalamnya yang dipanaskan secara terus-menerus. Nah, boiler ini juga disebut sebagai penghasil uap. Menurut tekanan kerjanya, boiler dikategorikan menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama low pressure dengan tekanan 2-16 kg per cm kuadrat. 2. Medium pressure 17-30 kg per cm kuadrat. High pressure 31-140 kg per cm kuadrat. Yang keempat yaitu super high pressure 141-225 kg per cm kuadrat. Nah, yang terakhir yaitu super critical pressure up to 226 kg per cm kuadrat. Menurut penggunaan pipanya, boiler dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fire tube boiler, yaitu kettle pipa api. Yang kedua kombi boiler, kettle pipa api dan pipa air. Dan yang terakhir yaitu water tube boiler, yaitu kettle pipa air. Di boiler ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada sumber air. Nah, air yang digunakan boiler untuk menghasilkan uap dan air untuk proses pengolahan seperti sumur bor. Nah, yang kedua yaitu water tower. Water tower digunakan agar tekanan air yang masuk ke instalasi pengolahan memiliki tekanan karena adanya dorongan dari berat jenis air dan ketinggian yang dimiliki water tower. Nah, selain itu, water tower juga berfungsi sebagai balance tank untuk menjaga kestabil dalam kontinuitas air untuk proses pengolahan dan sebagai cadangan air untuk domestik. Selanjutnya yaitu ada kamar mesin. Nah, sumber pembangkit tenaga listrik yang lazim digunakan ada 2 jenis, yaitu yang pertama turbo generator atau steam turbine generator. Nah, fungsinya itu sebagai sumber pembangkit tenaga listrik utama yang digunakan di pabrik kelapa sawit, di mana alat ini biasa bekerja karena adanya uap dari boiler. Prinsip kerja alat ini adalah mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik dan energi mekanik dirubah lagi menjadi listrik. Dan yang kedua yaitu diesel genset, merupakan sumber tenaga listrik utama pada saat turbo alternator tidak beroperasi dan membantu turbo generator saat mengalami kekurangan power. Selanjutnya yaitu stasiun pengolahan limbah. Nah, yang pertama yaitu pengolahan limbah. Nah, fungsinya adalah untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Tujuan pengolahan limbah adalah yang pertama, menghilangkan bahan terapung dan tersuspensi. Yang kedua, mengolah bahan organik yang majemuk yang dapat mengalami biodegradasi. Nah, yang ketiga, menghilangkan mikroba patogen dan mengurangi kandungan minyak. Yang keempat, meningkatkan pengertian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh limbah terhadap lingkungan. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan berbagai metode yang sesuai. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh-pengaruh jangka panjang limbah. Sumber-sumber limbah yang ada di PKS yaitu yang pertama dari stasiun sterilizer, yaitu menghasilkan limbah cair, dan yang kedua stasiun klarifikasi, keluarannya yaitu limbah cair dan limbah padat, dan yang terakhir stasiun kernel yaitu limbah padat. Limbah yang dihasilkan di PKS berupa limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padat berupa cangkang dan fiber yang digunakan untuk bahan bakar boiler. Tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk untuk tanaman di lapangan.
Nah, selanjutnya, limbah cair yang dihasilkan harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan tidak dapat dibuang secara langsung ke sungai, karena dapat mencemari sungai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja effluent treatment adalah yang pertama yaitu temperatur. Untuk mengendalikan suhu dilakukan dengan menggunakan cooling tower dan resirkulasi. Yang kedua pH, 3. Kedalaman kolam, 4. Sistem distribusi, 5. Kondisi pompa, 6. Kualitas dan kuantitas umpan, dan yang terakhir adalah jumlah dan kondisi bakteri. 2. Yaitu tahapan-tahapan pengolahan dan pengendalian limbah. Yang pertama yaitu pendinginan. Nah, limbah cair yang telah dikutip minyaknya pada oil trap atau fat pit mempunyai karakteristik pH 4-5, suhu 70-80 derajat Celcius. Nah, sebelum limbah dialirkan ke kolam pengasaman, suhunya diturunkan menjadi 40-45 derajat Celcius agar bakteri dapat berkembang dengan baik. Nah, yang kedua yaitu pengasaman. Nah, setelah dari menara atau kolam pendingin, limbah akan mengalir ke kolam pengasaman yang berfungsi sebagai proses prakondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobik. Pada kolam ini, limbah akan dirombak menjadi volatile fatty acid. 3. Resirkulasi. Nah, ini dilakukan dengan mengalirkan cairan dari kolam anaerobik yang berakhir ke saluran masuk kolam pengasaman yang bertujuan untuk menaikkan pH dan membantu pendinginan. Pembiakan bakteri yang akan digunakan dalam proses anaerobik pada awalnya dipelihara dalam suatu tempat yang bertujuan memulai pembiakan bakteri. Nah, dalam pembiakan awal perlu ditambahkan nutrisi yang merupakan sumber energi dalam metabolisme bakteri seperti urea, fosfat, dan limbah yang telah diencerkan. Setelah bakteri menunjukkan perkembangan dengan indikasi timbulnya gelembung-gelembung gas, biasanya itu selama 24 hari. Nah, bakteri tersebut dimasukkan ke dalam kolam pembiakan yang sebelumnya telah diisi dengan limbah matang, telah mengalami proses pengasaman dan netralisasi dengan pH, dan selanjutnya dialirkan ke dalam kolam anaerobik. Selanjutnya yang keempat yaitu proses anaerobik. Nah, dari kolam pengasaman limbah akan mengalir ke kolam anaerobik primer. Karena pH dari kolam pengasaman masih rendah, maka limbah harus dinetralkan dengan cara mencampurnya dengan limbah keluaran dari kolam anaerobik dengan cara resirkulasi pada hari masukan kolam anaerobik. Bersamaan dengan ini, bakteri dari kolam pembiakan dialirkan ke kolam anaerobik. Selanjutnya yang kelima yaitu proses fakultatif. Nah, proses yang terjadi pada kolam ini adalah proses penonaktifkan bakteri anaerobik dan para kondisi proses aerobik. Nah, aktivitas ini dapat diketahui dengan indikasi pada permukaan kolam tidak dijumpai skum dan cairan tampak kehijau-hijauan. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada proses aerobik. Nah, proses yang terjadi pada kolam aerobik adalah proses aerobik. Pada kolam ini telah tumbuh ganggang dan mikro heterotrop yang membentuk floks. Hal ini merupakan proses penyediaan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroba. Dalam kolam, metode pengadaan oksigen dapat dilakukan secara alami dan atau menggunakan aerator. Nah, selanjutnya yaitu masa tinggal. Nah, dari seluruh rangkaian proses tersebut, masa tinggal limbah selama proses berlangsung mulai dari kolam pendinginan sampai air limbah dibuang ke badan penerima kebutuhan waktu masa kurang lebih minimal 100 hari. Selanjutnya yaitu ada analisa laboratorium. Nah, yang pertama yaitu pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan kualitas buah dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Nah, cara pemeriksaan kualitas ini mengacu pada buah mentah yaitu buah A 1%, buah normal 98%,
buah busuk yaitu buah E 1%, brondolan 5%, dan potensi buah. 2. Yaitu pengendalian losis. Nah, sumber-sumber yang terjadi selama proses pengolahan di PKS adalah yang pertama, losis pada stasiun perebusan. Oil losis pada air kondensat maksimum 0,7%, EFB maksimum 0,3%. Yang kedua, losis pada stasiun penebah, yaitu buah balen maksimum 3%, oil losis pada tandan kosong maksimum 0,3%. Yang ketiga yaitu losis pada stasiun crash, berupa oil losis pada fiber 4%, oil losis pada biji maksimum 0,5%. Nah, yang keempat, losis pada stasiun klarifikasi, oil losis pada water phase decanter 1,5%, oil losis pada solid decanter 3%, oil losis pada dekantasi 0,4%. Nah, selanjutnya losis pada stasiun kernel, berupa kernel losis pada separating column maksimum 1%, kernel losis pada dry cell maksimum 0,5%, kernel losis pada clay bed maksimum 1%. Nah, yang terakhir yaitu losis pada drape akhir PKS, berupa oil losis pada drape akhir maksimum 0,55%. 3. Pengendalian mutu proses. Nah, ini bertujuan untuk menghasilkan mutu produksi minyak sawit dan inti sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Dilakukan terhadap pengukuran asam lemak bebas, kadar air dan kadar kotoran untuk mendapatkan mutu sesuai dengan standar yang diinginkan. Maka dilakukan pengendalian selama proses pengolahan, yaitu yang pertama, stasiun rebusan. Proses perebusan dengan menggunakan triple peak, tekanan kerja 2 kg per cm², temperatur 110 sampai 120 derajat Celcius, waktu rebus 72 menit. Nah, stasiun digester, waktu pengadukan 25 menit, temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, volumenya minimal 3/4 bagian dan ampernya 40 ampere. Nah, stasiun keempat, tekanan kon 50 bar, ampere 29 sampai 30 ampere, temperatur air dilusi 90 derajat Celcius, penambahan air dilusi 15% sampai 20% ton TBS per ton TBS. Nah, biji pecahnya yaitu 15%. Nah, untuk stasiun klarifikasi di central tank, temperatur harus dijaga dengan 80 sampai 90 derajat Celcius. Untuk di crude oil tank, temperatur harus dijaga 80 sampai 90 derajat Celcius. Untuk di continuous tank, temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius, agitator 5 rpm. Nah, untuk oil tank, temperatur 90 sampai 95 derajat Celcius, kadar air minyak yang keluar maksimum 0,10%, kadar kotoran minyak yang keluar maksimum 0,5%. Untuk di sludge tank, temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius. Untuk di decanter, kadar minyak di dalam solid maksimum 3%, water phase tank, kadar minyak maksimum 1,50%. Nah, yang terakhir yaitu untuk stasiun kernel. Nah, triple mill efisiensi pemecahan minimal 97%. LTDS kadar kotoran maksimal 6%, temperatur 60 sampai 70 derajat Celcius, kadar air keluar maksimal 7%. 4. Standar mutu CPO dan PKU. Nah, dalam pengendalian mutu minyak sawit dipakai 3 komponen kualitas faktor, yaitu FFA, moisture, dan impurities. Nah, untuk inti sawit dipakai 5 komponen, yaitu kadar FFA, moisture, impurities, inti pecah, dan kadar minyak. Nah, standar minyak sawit ekspor umumnya dihubungkan dengan maksud dan penggunaannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan pabrik kelapa sawit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.